Welcome to Telaga Biru, Lewobele. Ini tempat destinasi wisata di Lewobele. Tempatnya terpencil ini nih. Ini jalan menuju Telaga Biru, Lewobele. Bilangnya telaga, sebetulnya bukan telaga, dia tuh laut. Dia teluk. Cuman karena bentuknya sekilas mirip telaga dan berwarna biru karena di bagian tengahnya tuh dalam sekali, makanya orang-orang ini bilang Telaga Biru. Ini akses jalannya ini parah sekali ini, apalagi yang di sebelah sana kita sementara musim hujan, jadi ini semakin tahun jalannya semakin parah. Kalau yang di pertama mau masuk dari Hawaliu itu hampir putus jalannya. Itu di sebelah kirinya itu langsung laut tuh, itu salah sedikit. Welcome to Telaga Biru, Lewobele. Ini tempat destinasi wisata di Lewobele. Tempatnya terpencil ini nih. Akses jalannya juga, parah sekali ini nih. Tapi masih original ini, bro. Ini laut, kita rencana panah ikan siang ini. Mantap, bro, pemandangannya, bro. Ini teluk ini ya, orang mancing. Mungkin ini posisi air lagi sementara surut ini, jauh ke sana. Ini masuknya masih Kabupaten Flores Timur, tapi ke arah beberapa kilo lagi ke sana ini sudah masuk Kabupaten Momere, Sika. Omnya sementara pasang pukat. Oh, itu dapat ikan tuh dia tuh. Itu ikan pahada sini bilang. Itu durinya kalau kena sakit sekali tuh. Sakit sekali. Tom? Pahada om itu, om. Ini anaknya, itu istrinya. Bapaknya pasang pukat ya, hari-hari di sini dia. Satu orang baru belajar mau selam ini. Bisa itu? Ke tengah, kalau di pinggir namanya menyuluh itu. Kakinya goyang-goyang kah? Ini penyelam yang kedua, sudah mau naik ini, sudah mau naik. Itu teman yang ketiga sudah mau naik semua. Oh, tadi awal tuh dapat apa? Lobster obine? Awal tuh. Tahu yang kaki 1000 dalam laut itu apa namanya? Oh, itu apa namanya? Oh, kucing. Apa? Ini laut sementara pasang. Jadi baju masuk di dalam, Pak, bukan di luar. Di luar dia kembang aja. Dapat gergahi. Lobster. Ini Ngeri senior punya. lobster. Sama itu etang kita bilangnya. Kalau ini sebetulnya GT, Giant Trevally. Mantap. Jangan pakai kayu katak, pakai apa? Sepatu engkau punya tuh. Lobster le.
lagi kan? Lobster. Tamsi. Pak Amsi ya. Nah, Amsi. kalau ini Pak Frans ya. Nah, oh, Pak dulu kepala desa di sini Pak ya. Nah, itu tahun berapa tuh Pak? 2014, periode 2014-2020. Oh begitu. Jadi kalau saya lihat-lihat kan ini kan maksudnya lokasinya bagus sekali, indah kalau menurut saya yang pendatang begini ya. Kalau mungkin untuk apa penduduk setempat ya mungkin biasa-biasa saja karena sering Iya, tuh hari-hari di sini tuh. Iya, betul. Tapi buat kami yang pendatang ini kan pantainya masih bersih, lautnya masih jernih, ikannya juga banyak sekali gitu. Ini namanya apa tadi Pak? Orang kalau kampungnya ini sendiri? Jadi ini sebenarnya namanya Baka. Baka ya? Baka. Ini tempatnya namanya Baka. Itu setelah adanya gempa di tahun 92 kemarin, maka dinamakan Telaga Biru. Tidak tahu Telaga Biru ini diberi nama oleh siapa. Juga kita juga tidak tahu. Tiba-tiba munculnya Telaga Biru mungkin karena orang sering ke sini lalu melihat air lautnya warnanya biru. Warna biru. Lalu mereka namakan sendiri Telaga Biru. Kan gitu. Ini kan sebetulnya kan teluk ya, laut toh. Laut. Nah, cuman karena dia teluk terus nggak ada ombak di tengahnya, warnanya biru kan kesannya seperti telaga. Makanya orang bilang Telaga Biru telaga tadi, biru. ya. Tapi bagus sudah warnanya namanya sudah bagus sudah. Cocok. Ini bukan sejarahnya dari sana bahwa ini sudah dari sananya Telaga Biru, enggak. Tidak. Itu bagaimana tuh ya? Ini lokasi ini namanya Baka. Ini dulu bukan laut nih. Ini masih daratan. Ini persawahan nih, lokasi persawahan. Oh dulu persawahan. Ini persawahan. Oh. Jadi kurang lebih 100 lebih meter Lepas pantai ini? Lepas pantai itu ini nih masih darat, ini persawahan. Oh. Jadi ketika tsunami 92 itu, maka terjadinya seperti ini. Jadi ini alami terbentuknya secara alami ya. Secara alami. Itu dulu tahun 92 pas waktu kejadian tsunami-nya itu ada apa korban tidak ya? Di sini. Di sini ada korban, ada 11 orang. 11 orang ya. Oh. Jadi pas korban yang ada di sini ada 5 orang. 5 orang ya. Jadi memang ini baru dikatakan Telaga Biru ini baru-baru semenjak orang datang ke siar lalu mereka lihat Ini kira-kira berapa tahun ke belakang tuh ya? Orang mulai maksudnya ramai datang ke sini. 2-3 tahun ke belakang ada ya mungkin. 2-3 tahun ke belakang. Oh, iya. Sebetulnya bagus Pak ya. Saya maksudnya nyaman di sini, maksudnya tenang lah, kita bisa menghilangkan stres. Cuman akses jalannya ini parah sekali. Siapa tahu kan kalau pemerintah dari pihak kabupaten atau bahkan dari pusat dengarkan, siapa tahu bisa direspon toh. Nah, begitu. Kita hanya di akses jalan. Akses jalan saja Pak ya. Tapi saya lihat kan pengaspalan kan sudah sampai di kampung mana tuh? Di Lewerahang ya. Itu kan baru tahun kemarin toh selesainya toh. Untuk tahun ini ada nggak ya? Rencananya sebetulnya 2020 Ya. tetapi karena dengan adanya COVID masih tidak tahu kalau ini Ya mudah-mudahan secepatnya lah ya. Gitu. sini sebetulnya kalau untuk orang perkampungan di sini kalau soal wisata salah satunya termasuk ini. Ya. Kalau di itu air terjun. Saya kayaknya baru dengar ya ada apa air terjun itu di Lewerahang situ atau di Lewobele sini? Dia naik ke atas berarti. Ya, dia naik ke atas dari perkampungan itu naik ke atas. Itu kira-kira kalau kita jalan kaki karena mungkin aksesnya Iya. nggak bisa pakai motor ya. Seperti itu. Itu kalau jalan kaki kira-kira berapa jam tuh ya?
Dia kurang lebih 3 kiloan. 3 kiloan ya. Ya, kurang lebih. Tetapi kalau kita jalan kaki, kalau dihitung jam, dia 1 jam. Kalau kita sudah terbiasa, dia Biasa tidak sampai tidak sampai 1 jam. Sudah sampai 1 jam Iya. ya. Itu kalau yang sudah biasa, mungkin kalau yang belum biasa ya, tapi 1 jam. jalannya Dia tidak tanjak. oh enggak ya. Enggak ada tanjak. Kayaknya saya harus ke sana tuh. Itu Iya. tinggi air terjunnya berapa meter ya? ada 3 Perkiraan saja. Perkiraannya kurang lebih pohon kelapa yang itu ya Lebih lagi. Oh tinggi kak. Berarti sekitar 25 meteran atau 30 meteran ya. Dia ada 2 tingkat. Oh, Itu namanya apa tuh air terjunnya? Lalu Wainuwu. Iya. Itu artinya apa tuh? Artinya, arti kata Wainuwu itu kalau arti katanya, kalau untuk sampai dengan sekarang, generasi sekarang tidak pernah tahu tentang arti kata dari Wainuwu. Tetapi sifat dari Wainuwu itu sendiri, itu yang sampai ini, jembatan yang ini. Ini Wainuwu, jembatan Wainuwu. Oh, jembatannya namanya Jembatan juga ini Wainuwu ya. Itu yang dari sana sampai di pantai ini yang Wainuwu. Lalu sifat dia, kalau saat musim kemarau dia kering. Kering Tapi ya. airnya tetap mengalir, Tetap ada. tetap ada. Cuman debitnya mungkin tidak terlalu besar begitu ya. Bukan juga tidak terlalu besar, tapi dia mengering. Mengering ya. Iya, Tenggelam. dia tapi tetap ada di pantai, dia ada. Dia tenggelam, lalu munculnya di pesisir pantai begini. Oh, dia masuk ke dalam tanah, Masih serap, kan? Nah, muncul lagi di munculnya sini. pantai. Di pantai. Oh, begitu ya. Karena sifat dia bukan itu kering. menurut cerita orang tua bahwa sifat dia itu adalah pemalu. Oh, pemalu begitu Pemalu. ya. Dia ini kan perempuan. Oh, begitu. Iya, itu menurut cerita nih. Oh, iya ya. Jadi saat musim-musim kayak begini, walaupun dia masih hujan, tapi dia mengering, dia tenggelam. Kalau kita langgar, Langgar apa tuh? maksudnya kita melewati dia, toh? Melewati dia. Nah, Oh, gitu. itu dia tidak lama. Kalau musim barat hujan lagi deras, itu memang dia meluap di atas permukaan, dia jembatan. Tapi kalau setelah saat musim kemarau, karena kadang ini memang kalinya kali hidup, bukan kali hidup mati, ya. Kali hidup ya. kan beda. Iya. Jadi kalau sifat kali mati dengan kali hidup walaupun saat musim kemarau dia tetap mengalir. Tapi ini enggak. Musim kemarau dia tetap airnya tetap ada. Tetap Tetapi ada. dia hanya di hutan lalu dia tenggelam munculnya di pantai. Itu aneh juga ya. Iya. Tapi air yang lain kan beda. Air Iya. lain tetap dia mengalir. Iya. Kayak begini. Ya, ini nih, ini mengalir. Tetap mengalir. Betul. Iya, tetap mengalir. Oh. Tapi dia ini enggak. Mungkin ya berikutnya saya nanti mau ke air terjun, mungkin lah nanti kan bisa Om Frans atau bisa Pak Amsi sendiri yang kita ikut ke sana lah. Kita sambil bakar-bakar ayam ke apakah di sana toh? Kita sering ke sana. Kami Hmm. dua ini sering ke sana. Di maksudnya Kalau air panas ini sendiri, Pak, ini dia keluarnya dari mana nih? Ini dia maksudnya dulunya ada bekas, biasanya kan dia kan kalau air panas kan ada gunung Merapi yang gunung yang masih aktif lah, iya. toh makanya keluar air panas. Ini kan kalau di Ile Mandiri sendiri, dia kan setahu saya itu sudah tidak aktif gunungnya sejak tahun sekian sudah tidak aktif gitu. Tapi mungkin di dalam tanahnya sendiri ada magma yang menyebabkan airnya panas gitu ya. kalau air panas ini bukan berhubungan dengan Ile Mandiri. Oh, begitu. Air panas ini berhubungan dengan Ile Leraboleng. Oh, Ile Leraboleng. yang di Boru sini nih. Bukan, Ile Leraboleng di Lewerok. Oh iya betul, sorry. Leraboleng. Ah. Desa Leraboleng. Iya betul, sorry Iya. tahu saya. Itu. Jadi ini yang berhubungan dengan Ile Leraboleng. Oh. Jadi air panas ini yang munculnya karena air di Leraboleng sendiri kan ada aktif juga. ya aktif kalau di Di Leraboleng di aktif. situ aktif ya.
Kan ada penelitian di sana. Ada apa pos pengamatan pengamatan gunung api berapi di apa Leraboleng, kan? yang mau masuk ke Lower Rock situ ya. Lower Rock, ya, Saya tahu. Iya, iya. Itu Pernah ada. juga saya kunjung ke situ. Nah, jadi Leraboleng itu yang di sini, ini munculnya di sini. Kaitan air ini kan berhubungan dengan Leraboleng. Dia airnya keluarnya cuma di sini saja atau di bagian atasnya ada keluar? Enggak ada, Ada cuma juga di sini. di perkampungan juga ada. Di bawah perkampungan Leraboleng juga ada. Itu debitnya besar nggak ya? Debitnya sebenarnya besar juga. Kalau kayak yang gini mengalir, Ya. ini kan mengalir. Ya. Jadi ini juga bermacam-macam panasnya, suhunya bermacam-macam. Ini. Yang apa yang ada di sini nih? Yang ada di sini ini bermacam-macam. Ada yang Panas. sedang, ada yang terlalu Kalau tidak panas. Ada yang Iya. Pas-pas hangat-hangat kuku. hangat Wah, kuku itu tuh. enak tuh kalau habis kerja rendam di situ. Iya. Aduh. Ini ada hangat kuku. Oh. Ini ada yang panas. Ketika kita coba ikan yang kita mancing lalu kita celupkan langsung masak. Bisa. Ini Berarti macam telur itu kalau kita simpan di situ Itu bisa. masak. matang. Oi, Sudah matang. Heeh. Ini bermacam-macam di sini. Ini sebelah nih, sebelah kanan. Biar kita bisa lihat, ini kalau bisa cek ke sana bisa. Jadi sebetulnya untuk di daerah sini sendiri kalau di potensinya kalau dioptimalkan kan saya rasa ya bagus lah untuk menunjang perekonomian warga sekitar sini juga tuh. Cuman emang pengelolaannya itu kan butuh dana yang tidak sedikit tuh. Gitu. Tapi kalau yang paling penting sih kalau yang saya rasakan ya jelas aksesnya dulu lah. Orang pengen datang ke sini tapi kan macam ibu-ibu atau perempuan dia kalau bawa motor kan kalau lihat jalannya seperti ini kan mereka malas toh. Iya. Sebetulnya kan dari apa Kota Larantuka sendiri tidak terlalu jauh. Ini terus jauh. Tidak terlalu jauh kalau jalannya bagus. Nah, gitu. Memang banyak sih yang kepingin, hanya masalah akses. Aksesnya Ya. betul sekali, Pak. Aksesnya ini yang Oh. menjadi buat semangatnya jadinya kendur. Ya, setuju, Pak. Menjadi kendur. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya kalau kita benahi dulu adalah aksesnya. Akses jalannya ya. akses. Kita boleh tata, ya. Kita boleh undang pengusaha atau apa yang datang tata di sini. Tapi kalau kita aksesnya tidak mendukung, Ya, percuma. mubazir, Mubazir, betul, Pak. tetap mubazir. Kayak gini kan kita mencoba kayak gini sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi itu tetap jadinya kan mubazir sendiri. Karena pengunjungnya kan kurang. Saya apresiasi Pak ya, maksudnya untuk dari warga Lewobele bangun lopo seperti ini gitu tuh. Jadi saya bisa duduk di sini kan berkat warga Yeah. Lewobele yang buat lopo terus kasih bersih ini. Makanya saya suruh dengan mereka sampahnya sebelum kita pulang kita bersihkan semua. Kita harus sama-sama menjaga lah gitu. Wah, supaya orang yang datang ke sini kesannya kan begitu datang, oh iya bersih di sini begitu. Ikannya juga banyak kok di sini. Banyak ikannya di sini nih. Ikannya juga banyak. Ikannya banyak, kalau tembak banyak. Kalau kita mancing pakai sampan, aduh, patah pun tengah mati kok mancing. Jadi kalau ini sebenarnya salah satu potensi yang mendukung ekonomi rakyat. Oh jelas Pak, jelas sekali ini. Mendukung. Eh, Ini bagaimana pengelolaannya ini yang belum. Nah kalau untuk status kepemilikan tanahnya sendiri Pak di sini Pak Kalau status kepemilikan tanah, masih suku ya, masih adat ya, masih ada. masih adat Masih ya. ada. Oh. Status kepemilikan masih ada. Jadi bukan perorangan begitu ya Bukan ini. perorangan. Oh, gitu. Kalau hak wilayah itu menjadi hak suku. Tapi juga ada kepemilikan pribadi juga ada. Oh bisa ya. Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Contohnya misalkan ini contoh saja ya. Saya mau beli misalkan, oh saya naksir nih lokasinya bagus nih untuk apa saya nanti
pensiun atau apalah untuk ini. Saya mau beli misalkan tanah di apa sini nih, misalkan simpelnya misalkan 30 kali 50, itu bisa. Bisa. Itu berhubungan dengan perorangan. Oh, begitu. Ya. Oh.